Kami memulai perjalanan di pagi hari sekitar pukul 6 waktu setempat. Dengan penuh semangat, kami bersiap menikmati indahnya Pantai Alexandria yang berkilau bak mutiara di tepian Laut Mediterania. Kami berjalan bersama dari homestay menuju area pantai yang tak jauh dari Istana Montaza. Hanya sekitar 200 meter dari tempat kami merebahkan diri tadi malam. Udara Alexandria di pagi hari benar-benar berbeda. Hembusan angin laut dan aroma khas pantai membuat hati ini seakan enggan berpisah. Bahkan sebelum kembali ke Kairo, pantai-pantai di Alexandria merupakan salah satu destinasi pesisir tercantik di Mesir. Hamparan Laut Mediterania yang berkilauan, angin laut yang sejuk, serta jalur pedestrian yang membentang di sepanjang garis pantai menjadikan kota ini begitu menenangkan sekaligus memikat. Kami memasuki area pantai dengan membayar tiket seharga 50 pound Mesir setelah sempat tawar-menawar dengan penjaga. Belakangan kami baru mengetahui bahwa harga normal tiket sebenarnya hanya 25 pound. Rupanya kami sedikit terkena scam. Dari pengalaman ini, kami belajar bahwa di Mesir, kemampuan menawar adalah hal yang sangat penting agar pengeluaran selama perjalanan tetap hemat. Di sini, kami menikmati suasana yang begitu damai, debur ombak, angin yang berembus lembut, serta hamparan laut biru yang membentang hingga cakrawala menjadi hadiah terbaik di pagi itu. Ayo foto yuk, gas. Yo, foto. Foto bareng. Yuk. Yuk, coba. Sekarang kita di pantai Alexandria, kita akan pantai bareng bersama teman-teman kita. Setelah puas menikmati pantai, kami melanjutkan perjalanan menuju Istana Montaza. Istana Montaza merupakan salah satu ikon paling indah di Alexandria. Di halaman istana, pohon-pohon kurma berjajar rapi dan menjadi daya tarik tersendiri. Saat musim panen tiba, warga memanjat pohon menggunakan tali sederhana mengingatkan kami pada para petani damar di Lampung Barat. Kurma muda berwarna merah pun dijual dengan harga sekitar 15 pound Mesir per kilogram. Suasananya mengingatkan pada kebun-kebun kurma di Madinah yang biasa dikunjungi para jemaah umrah. Namun, Taman Montaza bukan hanya tentang pohon kurma. Kawasan ini juga merupakan cagar hutan yang memiliki peran penting bagi ekologi Alexandria. Pepohonannya menyerap karbon, menghasilkan oksigen, sekaligus menjadi penahan angin laut. Burung-burung migran dari Eropa menuju Afrika pun sering singgah di kawasan ini. Bagi masyarakat Alexandria, Taman Montaza adalah paru-paru kota. Saat akhir pekan, ribuan keluarga datang untuk berpiknik. Mereka menggelar tikar di bawah pepohonan, memanggang ikan, dan membiarkan anak-anak bermain dengan riang. Sungguh sebuah perubahan yang luar biasa. Dahulu, rakyat biasa yang memasuki kawasan ini tanpa izin dapat diusir, bahkan ditangkap oleh pengawal kerajaan. Kini, tempat yang dahulu hanya dinikmati para raja telah menjadi ruang publik yang terbuka bagi semua kalangan. Mana istana mana? Istana Syuwaya. Astana Sodik. Selamat. Nih ya, kita punya ladang pohon korma. Itu kisaran ada 3 hektar lah kemungkinan. Nah, insya Allah sih bulan depan kita bakal panen ya guys. Sekali panen itu kita profitnya per kilonya per ton itu 500 juta. Ya bisa dilihat dulu tanah ini semua bisa 3 hektar.
Dan bermacam-macam, nggak cuma kurma aja. Ada yang lain-lain. Bayangkan berdiri di sebuah tempat di mana sejarah berbisik melalui desiran angin laut, di mana kemegahan arsitektur berpadu dengan hijaunya taman yang luas, di mana setiap sudut menyimpan kisah para penguasa yang pernah menentukan arah perjalanan sebuah bangsa. Itulah kesan pertama ketika memasuki kompleks Istana Montaza. Montaza bukan sekadar bangunan bersejarah, ia adalah saksi hidup perjalanan Mesir selama lebih dari 1 abad. Dari masa kejayaan dinasti Muhammad Ali, melewati revolusi 1952 hingga Mesir modern saat ini, Montaza tetap berdiri megah. Kini, istana yang dahulu hanya diinjak para bangsawan telah berubah menjadi ruang publik yang dapat dinikmati siapa saja. Secara geografis, Alexandria juga memiliki keistimewaan tersendiri. Jika sebagian besar wilayah Mesir didominasi gurun dan udara yang panas, maka Alexandria adalah pengecualian. Berada di delta Nil yang bertemu dengan Laut Mediterania, kota ini memiliki udara yang lebih sejuk, lebih lembab, dan menghadirkan nuansa yang sangat berbeda dibandingkan Kairo. Oke guys, sekarang kita lagi di Montaza, salah satu tempat taman sekaligus istana besar. Sedang menunggu antrian bis ya, bis tingkat dari Gate B ke Mandaro. Kita mau ke homestay kita, Yalabina. 25-nya mau nggak? Setelah itu, kami menuju Stanley Bridge menggunakan bus tingkat menyusuri jalan pantai yang terkenal dengan nama Corniche. Corniche membentang sepanjang kurang lebih 20 km. Jalan ini dibangun pada masa Raja Fuad pada tahun 1934 dan hingga kini terus dipercantik oleh pemerintah Mesir. Corniche telah menjadi ikon sekaligus daya tarik utama kota Alexandria. Di sepanjang perjalanan, kapal-kapal pesiar tampak berlabuh maupun berlayar di Laut Mediterania. Laut memang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Alexandria. Tak lama kemudian, kami tiba di Stanley Bridge. Stanley Bridge merupakan jembatan pertama di Mesir yang dibangun melintasi laut dengan panjang sekitar 400 meter. Arsitekturnya yang khas menjadikan jembatan ini sebagai salah satu simbol kota Alexandria yang kosmopolitan. Menjelang petang, kami berjalan menyusuri Stanley Bridge, menikmati panorama teluk yang menghadap langsung ke Laut Mediterania, deretan kafe, serta suasana kota yang begitu hidup. Pada momen seperti inilah, rasanya waktu berjalan lebih lambat. Alexandria seolah membawa siapapun kembali ke nuansa kota-kota tua di pesisir Mediterania. Tak terasa, malam pun tiba. Kami mengakhiri perjalanan hari itu dengan menaiki tramco menuju stasiun Ramel dengan tarif 9 pound Mesir. Dari sana, kami berjalan kaki menyusuri jalan yang ramai dan indah, mengingatkan kami pada suasana Malioboro di Yogyakarta, hingga akhirnya tiba di stasiun Alexandria. Alhamdulillah kita sudah jalani rihla ke Alexandria.
Semoga perjalanan kita diberkahi dan dapat perjalanan yang membawa hikmah dan Yuris, terus Kewali bisa. Oh bisa. Pengemis pakai. Pukul 10 malam, kereta yang akan membawa kami kembali ke Kairo pun tiba. Tak disangka, di dalam kereta kami berkenalan dengan beberapa pemuda asli Mesir yang usianya kurang lebih sama dengan kami. Kami bercanda, berbagi cerita, dan tertawa bersama. Mereka sangat ramah. Memang, selalu ada kebahagiaan tersendiri ketika bertemu orang-orang baru di negeri orang. Bahasa Arab menjadi jembatan yang menyatukan kami. Meski berbeda etnis, bangsa, budaya, dan negara, kami tetap dapat berbincang dengan hangat seolah telah lama saling mengenal. Dan benar adanya sebuah pepatah Arab, barang siapa mempelajari bahasa suatu kaum, maka ia akan selamat dari tipu daya mereka. Namun, perjalanan ini mengajarkan kami bahwa bahasa bukan hanya melindungi dari kesalahpahaman. Bahasa juga membuka pintu persaudaraan, menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan, dan menghubungkan hati-hati yang sebelumnya saling asing. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Semoga setiap langkah yang kita tempuh selalu membawa ilmu, manfaat, dan keberkahan. Dadah dulu, dadah dulu. Bye bye. Inilah semua ya akhir kita. Nggak akhir sih masih. Udah pelenger, gue udah ngantuk.